Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minsa Adinda Oktantiana Putri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Melalui video ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester atau kuliah politik dan negara dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi pembelajaran. Soal yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jadi, kebijakan politik dan pengambilan keputusan pemerintah memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Misalnya, kebijakan pendidikan gratis di Indonesia meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak, sedangkan pengurangan anggaran kesehatan dapat mengurangi kualitas layanan kesehatan. Selain itu, keputusan politik mengenai harga bahan bakar memengaruhi harga barang dan transportasi. Dalam konteks yang lebih luas, stabilitas politik mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan resesi dan kemiskinan. Oleh karena itu, politik melakukan apa yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan resesi. Soal nomor 2, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang mendorong dialog dan konteks yang penting untuk mengatasi perbedaan dalam masyarakat yang beragam. Misalnya, Sila Persatuan Indonesia membantu menyelesaikan konflik antara kelompok etnis dan agama dan memupuk solidaritas dalam keberagaman. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah mencerminkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Soal nomor 3, analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu menyediakan banyak alternatif pilihan bagi pemilih. Yang kedua, mewakili keragaman aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mendorong kontrol sosial oleh partai politik. Kekurangannya antara lain, yang pertama, menjadikan pemerintahan tidak stabil karena kemandirian pada kondisi stabil. Yang kedua, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang efektif. Yang ketiga, rentan terhadap konflik antara eksekutif dan legislatif yang dapat menyebabkan krisis politik. Salah satu contoh nyata adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana partisipasi partai kecil menyebabkan ketidakstabilan legislatif dan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Soal nomor 4, dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jika saya memiliki wewenang, tindakan yang akan saya ambil untuk menjadikan partai politik Indonesia lebih inklusif dan demokratis. Langkah-langkah yang akan saya ambil yaitu: pertama, memastikan bahwa proses partai menjadi transparan dan publik dapat melihatnya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman anggota tentang demokrasi dan partisipasi politik melalui program pendidikan politik. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi anggota dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas dalam partai kepengurusan. Dan yang keempat, meningkatkan mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mendengarkan aspirasi anggota. Langkah-langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan soal terakhir yaitu bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini. Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Ada ketidaksesuaian antara visi dan cita-cita nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinamika politik saat ini.
Meskipun cita-cita tersebut menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, partai politik sering terjebak dalam kepentingan elit dan korupsi yang mengabaikan aspirasi rakyat. Contohnya, peningkatan ketimpangan ekonomi menunjukkan kegagalan dalam mencapai kesejahteraan umum. Saran perbaikan meliputi penguatan sistem hukum dan transparansi pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan visi dan aspirasi rakyat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.